Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan serta umur yang panjang ditambah nikmat keimanan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi penutup dari segala nabi dan menjadi suri teladan bagi kita semua sampai kita meninggal dunia. Sebelum kita masuk pada pembahasan tafsir kita, kembali kami mengingatkan tentang keutamaan menuntut ilmu ini untuk memperbaharui semangat kita dalam menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis ta'lim. Apatah lagi alhamdulillah di masjid kita ini sudah ada 3 ta'lim ya yang berjalan, dan itu merupakan sebuah pintu keberkahan bagi kita ketika dibukakannya bagi kita peluang-peluang kesempatan untuk berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya bahwasanya tidak ada Rabb atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah mengatakan, dan Allah menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai saksi akan hal tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu qa'iman bil qista, mereka juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengangkat mereka sebagai saksi bahwasanya tidak ada Rabb dan Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cukuplah ayat ini menjadi keutamaan yang besar bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saksi untuk kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menambah rasa takut kita kepada Allah. Makanya kami mengingatkan diri kami pribadi terlebih dahulu, kemudian kepada jamaah sekalian, mari kita selalu cek niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Apabila ilmu itu tidak merubah keseharian dan pola perilaku hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, berarti ilmu itu belum berpengaruh dan berberkah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya hafalan, tapi ilmu itu al-khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada seorang yang mengetahui 1-2 ilmu, dia mungkin tidak ditakdirkan untuk belajar keluar, ya, dan tidak, dia hanya bermodalkan majelis taklim seperti ini. Tapi dengan majelis taklim yang dia masuk di dalamnya, setiap dia mendapatkan ilmu dia langsung amalkan, dan ilmu tersebut menjadi berkah di dalam kehidupannya. Dan inilah ya penuntut ilmu yang sejati.
Tidaklah dikatakan seorang penuntut ilmu sampai dia mengamalkan ilmunya tersebut. Ya, maka mari kita sekali lagi ini nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, bagaimana agar kita selalu memperbaharui rasa takut kita kepada Allah dan menjadikan ilmu ini sebagai selalu menjadi bahan atau menjadi rem dari kita berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit pengantar untuk memotivasi kita bagaimana agar kemudian kita menjadi orang-orang yang memperhatikan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Sekali lagi, kita sebagai seorang penuntut ilmu harus kita selalu memperhatikan masalah ini, ya, masalah pengaruh ilmu di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah amalkan dan apakah ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang berilmu di antara kalian. Karena orang-orang berilmu itu menjadikan dirinya mengetahui halal dan haram, mengetahui perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar, hingga kemudian mengantarkan dia meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat sekalian, jamaah maghrib rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tafsir surah Al-Bayyinah, surah ke-98 di dalam Al-Qur'an. Tergolong surah Makkiyah. Ya, tergolong surah Madaniyah. Ya, karena bercerita di dalamnya tentang ahlul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana penolakan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini bercerita tentang bagaimana Al-Quran itu datang sebagai bukti yang jelas kepada orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, dan juga Rasul yang datang kepada mereka yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi al-bayyinah, bukti yang sangat jelas bahwasanya mereka tidak berhak lagi untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berhak mengikuti apa yang mereka laksanakan kecuali sesuai dengan perintah dan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa nama dari surah ini. Jadi setiap surah ya kadang ada satu atau dua namanya. Bahkan surah Al-Fatihah sudah kita sebutkan, sebagian ulama tafsir menyebutkan sekitar 18 sampai 20 nama dari surah Al-Fatihah. Dan di kalangan orang-orang Arab, ketika sesuatu itu banyak namanya menunjukkan agungnya dan mulianya sesuatu tersebut. Jika memiliki banyak nama, ya, maka surah Al-Fatihah pantas surah yang paling mulia karena namanya saja ada sekitar 20-an yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Begitupun dengan surah Al-Bayyinah ini, jamaah rahimakumullah, dia memiliki beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama disebut juga dengan surah Al-Qayyimah. Nanti kita jelaskan apa maksud dari atau arti dari kata-kata Al-Qayyimah. Dinamakan juga surah Munfakin. Munfakin nanti juga kita jelaskan artinya. Dinamakan juga surah Ahlul Kitab karena menceritakan tentang golongan Yahudi dan Nasrani dan sikap mereka kepada apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinamakan juga dengan surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Ya, sebagian surah di dalam Al-Qur'an dinamakan ya dan diambil dari kata pertamanya. Ya, seperti surah Al-Ikhlas dinamakan juga surah Qul Huwallahu Ahad. Surah Al-Insyirah dinamakan juga surah Alam Nasyrah. Nah, sama dengan surah Al-Bayyinah ini dinamakan juga surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Dan subhanallah, ketika berbicara dengan surah Al-Bayyinah, kita teringat dengan kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai-sampai Imam Al-Bukhari menulis ya di dalam kitabnya bab khusus tentang keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Apa hubungan sahabat ini dengan surah Al-Bayyinah yang kita akan jelaskan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan kepadanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab sebagai salah satu sahabat yang
dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli Al-Qur'an, ahlul Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan beberapa nama sahabat yang dimana sahabat-sahabat yang mulia ini direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil ilmunya mengenai masalah Al-Quran. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, maka suatu ketika Nabi memanggil Ubay radhiyallahu ta'ala anhu, dan Nabi mengatakan kepada Ubay, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Maka Ubay merasa heran dan menanyakan, "Ya Rasulullah, sammani bihi Rabb?" Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku di atas langit? Dan Rasul mengatakan, "Na'am, Allah menyebutkan namamu wahai Ubay, dan Allah memerintahkan kepadaku bahwasanya bacakan surah Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu." Maka hal tersebut membuat Ubay menangis disebabkan karena keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Bayangkan, sampai-sampai Ubay kaget dan mengatakan, "Sammani bihi Rabb?" Allah telah menyebutkan namaku ya Rasulullah. Kita saja ketika disebutkan nama kita oleh orang-orang yang memiliki jabatan, ya oleh guru kita misalnya, ya kita sering disebut nama kita dan diangkat-angkat nama kita. Ya boleh jadi kita adalah, ya boleh jadi orang tersebut adalah murid yang terbaik, yang terdekat dengan gurunya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan namanya langsung dari atas langit ketujuh dan mengatakan kepada Nabi, "Aku perintahkan kepadamu ya Rasulullah untuk membacakan surah lam yakunil ladzina kafaru kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu." Subhanallah. Maka oleh sebab itulah Imam Al-Bukhari menulis dalam kitab sahihnya satu bab yang menjelaskan tentang fadl, keutamaan sahabat yang mulia ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang sangat jelas. Maka di sini Ustadz kita menyebutkan ada dua tafsiran atau dua pendapat dari kalangan ahlu tafsir mengenai ayat yang pertama ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang-orang dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kesyirikan dan agama dan keyakinan mereka, ya, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang dibawanya. Jadi mereka tetap berada di dalam kesyirikan dan nanti mereka berlepas dari kesyirikan dan meninggalkan agama dan keyakinan mereka setelah datang bukti yang jelas bagi mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya orang-orang ahlu kitab dan orang-orang musyrik tidak meninggalkan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai seorang nabi. Jadi mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Arab selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau terkenal dengan kejujurannya, sikap amanahnya, ya, dan akhlaknya, budi pekertinya yang mulia sebelum diutusnya menjadi nabi. Maka orang-orang musyrik memuji-muji Nabi dan memuliakan beliau sebelum beliau mengaku sebagai seorang nabi. Begitupun dengan ahlul kitab, memuji-muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak dan budi pekerti beliau. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan membawa bukti yang jelas berupa Al-Qur'an, ya, dan memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya beliau adalah nabi dan utusan Allah, mereka akhirnya berpaling dan tidak memuji lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang musyrik dan orang-orang ahlu kitab membenci dan melakukan rencana-rencana yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi nabi. Ini sebagaimana, ya, nanti kita sebutkan, ya, ketika tiba saatnya kita membahas, ya, surah Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, bagaimana orang-orang
musyrik, orang-orang zaman Arab jahiliyah begitu mempercayai Nabi SAW sampai mereka dikumpulkan di Bukit Safa. Ya, dan Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini ada sebuah pasukan yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayai saya? Maka mereka mengatakan, kami tidak pernah mengenal darimu kecuali kejujuran. Ya, maka Nabi memperingati mereka dengan azab dari Allah SWT dan mengajak mereka masuk Islam. Ya, itu berarti bahwasanya mereka sangat mempercayai Nabi SAW. Namun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, dan menjadi Nabi terakhir, maka muncullah permusuhan di hati orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang tadinya memuji-muji Nabi SAW berbalik kemudian mencela Nabi kita Muhammad SAW. Ini pendapat yang kedua. Tapi banyak dari kalangan ahli tafsir memilih pendapat yang pertama, karena ini lebih jelas dengan konteks dari ayat tersebut, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan keyakinan, agama dan kesyirikan mereka sampai datang bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala berupa Rasul yang diutus kepada mereka dan agama Islam yang mulia ini. Jadi itu tafsir dari ayat yang pertama ini. Allah mengatakan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, dan inilah yang dimaksud dengan al-bayyinah, bukti yang jelas tersebut. Al-bayyinah atau bukti yang jelas tersebut adalah pada ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, Rasul yang membacakan lembaran-lembaran suci kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Nah, inilah yang dinamakan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ini tingkatan tafsir yang paling tinggi, karena tingkatan-tingkatan penafsiran Al-Quran itu ada beberapa. Ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri, ada tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah, ada tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat, ada tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab, dan ada tafsir Al-Quran dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat. Ini beberapa macam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ya, tapi tingkatan tafsir yang paling tinggi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat, langsung ditafsirkan pada ayat berikutnya. Ya, seperti pada ayat ini. Mungkin kita bertanya, apa itu al-bayyinah? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maka bayyinah, arti dari bayyinah ditafsirkan pada ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Itulah bayyinahnya, itulah buktinya yang sangat jelas diutusnya Rasul kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan lembaran-lembaran suci, ya, yaitu Al-Quran. Dan di sini juga dalil menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Makanya di antara adab-adab dalam membaca atau sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, kita dalam keadaan sudah berwudu atau dalam keadaan bersuci, karena Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Suhufan mutahhara, lembaran-lembaran yang suci tersebut. Fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran itu, yaitu Al-Quran, terdapat petunjuk dan sesuatu yang lurus. Terdapat petunjuk dan sesuatu yang lurus. Ya, itu terjemahannya. Tapi tafsirnya adalah kata-kata qayyimah ditafsirkan oleh para ulama, ya, yang intinya atau kesimpulannya fiha akhbarun shadiqah wa ahkamun adilah. Maksud dari kata-kata qayyimah adalah fiha akhbarun shadiqah, di dalamnya ada kabar-kabar atau berita-berita yang sangat benar dan tidak mungkin berdusta, wa ahkamun adilah, dan di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum yang adil dan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, di dalamnya ada keadilan yang tidak mungkin didapatkan pada syariat-syariat dan agama-agama yang lain. Jadi itu maksudnya qayyimah. Fiha akhbarun shadiqah, di dalamnya ada kabar, berita yang sangat benar dan tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Wa fiha ahkamun adilah, di dalamnya ada hukum-hukum
yang sangat adil kepada manusia. Itu artinya fiha kutubun qayyimah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, setelah datang rasul tersebut kepada mereka, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah menunggu-nunggu, terutama ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka sudah ada termaktub dan tercantum di dalam kitab mereka bahwasanya akan ada nabi yang diutus, nabi terakhir kepada kalian. Ya, sebagaimana dalam surah As-Saff Allah mengatakan, wa idz qala Isa bin Maryam musaddi dan berkatalah Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, ya, kepada kaum Bani Israel, inni musaddiqul lima baina yadayya minat Taurah, ya, wa musaddiqul lima baina yadayya minat Taurah wa musaddiqan min ba'di ismuhu Ahmad, ya, dan aku membenarkan kitab Taurat yang datang yang datang sebelumku, dan di dalamnya ada kabar bahwasanya akan datang nabi terakhir yang bernama Ahmad. Jadi sudah ada dalam kitab mereka. Sudah ada dalam kitab mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah mereka terpecah belah, menjadi berkelompok-kelompok dan terpecah belah orang-orang ahli kitab itu, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini bentuk keheranan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi mereka mengatakan bahwasanya kami akan meninggalkan kekufuran dan kami akan meninggalkan keyakinan kami setelah datang rasul dan bukti yang jelas itu kepada kami. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ketika datang bukti yang jelas tersebut justru menjadi terpecah belah. Ya, bahkan mendustakan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal tadinya mereka mengatakan kami akan meninggalkan semua dan siap untuk mengikuti Nabi terakhir itu. Tapi kenyataannya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Yang seharusnya perkataan mereka tadi yang mengatakan kami akan meninggalkan keyakinan dan agama kami sampai datang bukti yang jelas itu kepada kami, seharusnya hal ini menjadikan mereka bersatu dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun justru ketika datang bukti yang jelas itu kepada mereka berupa Rasul dan Al-Qur'an yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam, justru disitulah perpecahan di antara mereka. Makanya Allah di ayat yang keempat ini menunjukkan bentuk keheranan dari Allah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah ahlul kitab itu berpecah belah kecuali datang bukti yang nyata kepada mereka. Padahal apa yang dibawa oleh Rasul terakhir ini, Nabi kita Muhammad SAW, adalah sesuatu yang sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Tidak ada yang berbeda. Bahkan Nabi SAW datang dengan syariat yang nabi-nabi mereka bawa. Makanya orang-orang ahlul kitab yang mendustakan Nabi lebih parah dan lebih berat siksaannya, lebih berat kekafirannya dibandingkan orang-orang musyrik. Karena memang mungkin orang-orang musyrik mendustakan Nabi karena ketidaktahuan, cuma ikut-ikutan. Tapi ahlul kitab ada dalam kitabnya tercantum nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mau beriman. Makanya inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka yang dimurkai oleh Allah. Mengapa dimurkai? Karena mereka telah mengetahui kebenaran namun tidak mau mengikutinya. Itulah orang-orang Yahudi. Mereka cerdas, namun Allah mengatakan mereka orang bodoh karena menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencela Nabi. Allah mengatakan, sayaqulu sufaha'u minan nas, ketika mereka mencela tentang arah pemindahan arah kiblat. Ketika arah kiblat itu berubah dari Baitul Maqdis menuju ke arah Masjidil Haram, maka mereka mengatakan apa yang membuat mereka berubah arah kiblat? Maka Allah mencela mereka, sayaqulu sufaha, berkata orang-orang bodoh di antara mereka. Padahal mereka cerdas, tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran mereka adalah orang-orang yang bodoh, jahiliyah, disebabkan karena mereka mengetahui ilmu namun tidak mengikuti kebenaran tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan makanya Allah sengaja mengedepankan penyebutan mereka, lam yakunil ladzi innal ladzina kafaru, di ayat yang selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlu kitab. Baru Allah menyebutkan orang-orang musyrik setelahnya. Karena kekafiran ahlu kitab lebih parah dibandingkan kekafiran orang-orang musyrik. Jamaah rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah."
Padahal Nabi yang datang kepada mereka sebagai bukti yang jelas, dan Al-Quran yang dibawa kepada mereka, yang dibacakan kepada mereka, tidak ada yang diperintahkan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW kecuali apa? Illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Ya, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah. Andaikan Nabi datang dan memerintahkan kepada kalian, jangan kalian mendirikan salat, boleh mereka protes. Wahai Muhammad, di dalam kitab kami diperintahkan salat, mengapa engkau melarang kami salat? Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Justru Nabi datang membawa apa yang telah ada pada syariat-syariat sebelumnya, membenarkan apa yang mereka sudah yakini di dalam kitab-kitab mereka. Maka ini sangat kebodohan yang sangat besar. Padahal mereka sudah tahu, dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang sama dengan nabi-nabi terdahulu, sama dengan nabi-nabi mereka. Tapi begitulah, karena keras kepalanya, karena kesombongan, ya karena hasad, dengki, membuat mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah menyebutkan bahwasanya mereka mengetahui kenabian itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang diberikan Alkitab itu, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui kebenaran dan kenabian dari Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi tidak ada yang tidak jelas bagi mereka. Cuma karena, sekali lagi, karena kesombongan, karena iri, hasad, dan keras kepala, membuat mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal Allah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa artinya mailu anisyirik ila tauhid. Hunafa artinya condong kepada at-tauhid. Setelah mungkin mereka berada dalam kesyirikan, mereka berbelok dan condong kepada at-tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam agama Islam ini, mendirikan salat, menunaikan zakat, itulah agama yang sebenarnya dan ada dalam kitab-kitab kalian. Mengapa kalian mengingkari? Ya, seakan-akan begitu. Ya, arti dan tafsir dari ayat yang mulia ini, wallahu taala alam. Oleh sebab itu, pada ayat berikutnya datanglah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah akan mengazab mereka jika mereka tidak bertaubat dari kesombongan dan kedengkian mereka kepada Nabi SAW. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik. Dan ini kita sudah katakan tadi bahwasanya Allah mengedepankan penyebutan ahlul kitab karena kekafiran mereka lebih parah, karena mereka sudah mengetahui ilmu tentang kenabian. Ya, maka mereka kafir setelah mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, akan masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ditambah lagi Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, mengapa mereka dikatakan seburuk-buruk makhluk padahal masih ada yang buruk dari mereka? Contohnya Fir'aun misalnya, yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai Tuhan. Ada kaum-kaum sebelumnya mungkin yang lebih parah kekafirannya, lebih parah kejahatannya atau keburukannya, tapi mengapa mereka dikatakan seburuk-buruk makhluk? Dan jawaban dari para ulama, maksudnya seburuk-buruk makhluk pada zaman tersebut. Ya, pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran dan tidak mau mengikuti. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami akan jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan kalangan manusia,
disebabkan karena lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka memiliki hati namun hati mereka tidak dipergunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata dan penglihatan namun penglihatan mereka tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga namun tidak mempergunakan telinga mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepadanya. Lalu Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Wa na'udzubillah min dzalik. Padahal binatang ternak itu ya tidak diberikan akal, nafsu saja. Makanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh binatang ternak dianggap wajar karena memang tidak diberikan akal, cuma nafsu saja. Tapi orang yang tidak mau beriman, tidak mau membuka pikirannya, telinganya, hatinya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan ikut kepada kebenaran, mereka lebih buruk daripada binatang karena telah diberikan akal namun tidak mempergunakan akal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum syarrul bariyah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya orang-orang yang beriman dari mereka. Jadi Allah tadi mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan setelah datang bukti yang jelas itu kepada mereka, al-bayyinah tersebut, bukti yang jelas berupa datangnya Rasul kepada mereka dan Al-Qur'an, mereka terpecah belah. Ada yang beriman seperti sahabat Abdullah bin Salam, dulunya Yahudi, tapi setelah Nabi datang membawa agama Islam, Abdullah bin Salam masuk Islam. Padahal dulunya orang Yahudi. Jadi sebagian juga mereka masuk Islam. Ya, makanya Allah mengatakan wa ma tafarraqa alladzina, mereka tidak terpecah belah kecuali datang kepada mereka bukti yang jelas tersebut. Makanya Allah mengatakan dan menjanjikan bagi siapa yang mereka beriman, siapa yang di antara mereka yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjanjikan bagi siapa saya yang beriman di kalangan manusia, innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya selalu digandengkan antara beriman dan beramal soleh, karena tidak ada manfaatnya iman kecuali dibarengi dengan amalan soleh. Nah, Allah mengatakan sini wa amilus solihat dalam bentuk jamak banyak, berarti beramal soleh, dalam amalan solehnya itu banyak sekali. Karena setiap ada pintu kebaikan langsung mereka eksekusi, ya, dan langsung melakukan amalan kebaikan tersebut. Makanya Allah mengatakan wa amilus solihat, mengerjakan amalan-amalan soleh. Bukan amalan soleh yang satu saja, tapi banyak. Karena iman yang tertancap di dalam hati, yang sudah masuk di dalam hati mereka, membuat mereka termotivasi untuk terus melakukan amalan-amalan soleh. Maka sekali lagi kaidah mengatakan semakin kuat iman seseorang kepada Allah dan balasannya, maka semakin kuat dan termotivasi ia untuk beramal soleh tersebut. Ulaika hum khairul bariyah, dan mereka itulah sebaik-baik makhluk. Kebalikannya tadi. Subhanallah. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah mentafsil, menjelaskan secara detail balasan yang akan diberikan kepada orang-orang beriman tersebut di hari kiamat, sebagai bentuk pendorong dan motivasi yang sangat kuat kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi dan beramal soleh. Allah mengatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Coba kita perhatikan, Allah mengatakan jazaohum inda rabbihim jannat, dan balasan di sisi Allah. Allah mengedepankan di sisi Allah, kemudian menyebutkan penyebutan surga. Artinya balasan untuk orang-orang beriman berupa kedekatan kepada Allah di hari kiamat lebih mulia dibandingkan mereka mendapatkan surga itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi apa? Kedekatan seseorang di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menjadikan mereka dekat dengan orang-orang beriman itu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga yang tidak ada lagi kenikmatan di atasnya, mengalahkan semua kenikmatan surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah untuk memberikan kami rezeki untuk memandang wajahmu ya Allah. Kita selalu memohon seperti itu jemaah sekalian. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala inda rabbihim.
Karena kedekatan kepada Allah lebih mulia dibandingkan mendapatkan surga itu sendiri yang penuh dengan kenikmatan. Dan inilah hal yang paling dirindukan oleh orang-orang beriman. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Surga-surga. Di sini Allah mendatangkan kata-kata jamak, banyak surga-surga. Bukan saja satu surga, tapi banyak surga yang akan banyak kebun. Ya, jannat itu dalam bahasa Arab dikatakan kebun. Mereka akan mendapatkan kebun-kebun yang banyak, jannat. Ya, di ayat yang Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya mendapatkan baginya 2 surga. Dan di hadis disebutkan jannatani aniyatuhuma wa fiha min fiddah. Ya, ada surga yang diberikan kepadanya, bejananya semuanya terbuat dari perak, dan api di dalamnya terbuat semua dari perak. Ada juga jannat aniyatuhuma wa fiha min zahabin, dan diberikan kepadanya 2 surga. Di dalam surga tersebut bejana-bejananya, piring-piringnya, gelas-gelasnya semua terbuat dari emas, dan apa yang di dalamnya terdapat semua dari emas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin dinamakan Jannatu adnin karena kata-kata adnin artinya darul iqamah, tempat mukim selama-lamanya, tidak akan keluar dari tempat tersebut. Kalau kita di dunia memiliki rumah yang mewah, belum bisa dikatakan tempat mukim yang sebenarnya karena kita akan meninggalkannya. Tapi nanti dikatakan tempat yang mukim yang sebenarnya ketika kita tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Kalau ada yang mengatakan dunia ini hanya sementara, dan betul dunia ini hanya sementara, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan lebih dibandingkan apa yang kalian inginkan selama kalian berada di dunia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, jannatu adnin tajri min tahtial anhar, dan di dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah tidak mengatakan satu sungai, tapi dalam bentuk jamak sungai-sungai. Dan sungai-sungai ini ditafsirkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad. Di dalamnya ada sungai fiha anharun ghairu asin, sungai yang airnya tidak akan berubah selama-lamanya, murni terus dan tidak akan berubah menjadi tawar. Fiha anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, sungai dari susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Fiha anharun min khamrin lazzatil lisyaribin, di dalamnya ada sungai khamar yang tidak memabukkan lagi, yang sangat lezat bagi siapa yang meminumnya. Ya, makanya barang siapa yang meminum khamar di dunia, boleh jadi dia tidak akan menikmati khamar di akhirat. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan fiha anharun min asalin musaffa, di dalamnya ada sungai dari madu yang sangat jernih, yang sangat manis, yang di dalamnya orang-orang akan menikmati sungai-sungai tersebut. Ya, subhanallah. Ditambah lagi Allah mengatakan khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Allahu Akbar, tidak ada ujungnya. Kalau ada yang mengatakan ayo kita pergi misalnya apa tempat rekreasi paling bagus sekarang ini, di mana ya? Di Bulukumba ya, apa namanya itu di Bulukumba? Bira, Pantai Bira ya. Kalau ada yang mengatakan ayo kita ke Pantai Bira, tapi cuma 5 menit baru kita pulang, pastilah jangan saja, tidak usah. Tapi kalau kita mengatakan, Allah mengatakan di sini jannatun tajri min tahtial anhar khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, tidak ada ujungnya, selama-lamanya. Allahu Akbar. Tidak ada ujungnya, selama-lamanya. Apa yang membuat kita lagi ragu dengan balasan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Begitu banyak Allah meyakinkan kita jemaah sekalian tentang balasan yang dipersiapkan baginya berupa surga-surga dan air yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang Allah mengatakan meyakinkan kita sebagai orang-orang beriman khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, kalian tidak akan keluar di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan tidak akan kalian berpindah dari tempat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ditambah lagi Allah mengatakan radhiyallahu anhu, Allah pun ridho kepadanya, Allah pun ridho kepada mereka. Setelah Allah meyakinkan dengan janji-janji yang sangat jelas bahwasanya Allah telah menyediakan kepada mereka balasan yang kekal di dalam selama-lamanya, Allah menambah kata-kata radhiyallahu anhum wa radu an. Allah pun ridho kepadanya dan mereka pun ridho kepada Allah. Makanya ketika penghuni surga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga tersebut, maka ditambah Allah datang kepada mereka dan mengatakan, saya telah ridho kepada kalian, fala uskhita alaikum abadan, dan saya tidak akan pernah marah dan murka kepada kalian selama-lamanya.
saya ridho kepada kalian. Kalau ridho sudah didapatkan oleh seseorang, tidak ada lagi kenikmatan yang di atasnya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ditutup dengan orang-orang yang takut kepada Tuhannya, karena memang orang-orang yang takut ini mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yakin dengan janji Tuhannya yang membuat mereka rasa takut mereka menjadikan mereka menikmati surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya sekalian orang-orang yang mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.